Baik bagi ASN itu sendiri, keluarga ASN, keluarga besar, dan juga pemerintah daerah Kabupaten Mojokerto, dan juga masyarakat. Kehidupan kita akan bawa senangnya keluarga, kehidupan kita membawa senangnya warga, kehidupan kita akan membawa senangnya seluruh isi negara, kehidupan kita membawa senangnya makhluk-makhluk yang tercipta, baik yang masih hidup dan yang telah meninggal dunia. Keimanan kita akan membawa kejujuran, akan membawa kemakmuran, akan membawa ketentraman, kebahagiaan dan rasa aman dan kehidupan kita kalau kita lambari dengan keislaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Yang kula hormati Pak Kiai Haji Ahmad Musli Abbas, yang saya hormati Bapak Ibu seluruh jamaah sholat duhur Masjid Baitur Rahman pemerintah daerah Kabupaten Mojokerto. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu, bisa mengikuti pengajian rutin hari Rabu. Namun pada siang hari ini kemasannya berbeda. Kemasannya adalah ASN ngaji yuk, dengan tema hari ini adalah selingkuh keluarga rapuh. Seperti penjenengan ketahui semua bahwa dalam beberapa minggu pemerintah Kabupaten Mojokerto mendapatkan berita yang kurang sedap, yaitu adanya perselingkuhan dan sebagainya yang itu menyita perhatian pemerintah Kabupaten Mojokerto. Nah, agar ini tidak terjadi lagi, tentu kita harus melakukan suatu action. Jangan diam ketika terjadi sesuatu yang melanda atau terjadi masalah. Jangan diam, kita harus selesaikan. Nah, di samping itu kita juga melakukan upaya-upaya pencegahan. Jangan sampai itu terjadi lagi karena dampaknya yang dahsyat. Baik bagi ASN itu sendiri, keluarga ASN, keluarga besar, dan juga pemerintah daerah Kabupaten Mojokerto, dan juga masyarakat. Nah, oleh karena itu siang ini kami secara khusus mengundang Kiai Haji Ahmad Musli Abbas untuk memberikan tausiah kepada kita semua agar jangan sampai kita mengalami hal serupa. Sekian pengantar dari kami. Kita tetap berdoa semoga kita menjadi orang yang selalu mengingat Allah, mengagungkannya, mengagungkan Allah dan mensyukuri nikmatnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akramana bi ni'matil iman wal islam, wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'du. Kepada seluruh jamaah sholat zuhur, baik bapak-bapak dan ibu-ibu yang sangat saya muliakan, dan semoga selalu dipayungi keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dunia akhirat, amin amin ya rabbal alamin. Dan kepada seluruh jamaah ngaji tiap seminggu sekali Pak, ini tiap hari Rabu yang insya Allah sudah berpuluh-puluh tahun. Tapi siang ini temanya aneh tapi antik,
unik dan sangat luar biasa. Sebenarnya kegiatan seperti ini sudah dilakukan lama sekali. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah zuhur dan peserta rutin ngaji tiap hari Rebu setelah sholat zuhur yang sangat saya muliakan. Tanpa adanya kudrah iradah dan inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita nonsen bisa menjalankan kebaikan, menjalankan ibadah, kumpul dalam satu tempat yang mulia untuk menjalankan kemuliaan perintah dari yang maha mulia. Oleh karenanya minim turunnya kudrah iradah dan ma'unah yang luar biasa ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita syukuri syukur bilisan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam semoga disampaikan kepada nabiyuna wa nabiyukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta keluarga dan sahabatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, kiranya sangat penting dan maha penting untuk mengantarkan kita menjadi orang selamat dunia dan akhirat, untuk mewujudkan impian program kita, doa kita, riyadhah kita, usaha kita siang dan malam dalam mewujudkan dunia hasanah, akhirah hasanah. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Penting kita lambari, pertama kita dasari dengan keimanan. Keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pengantar keselamatan, terwujudnya kejujuran. Keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Rasulnya, pada kitabnya, kodok takdirnya, dan hari kiamat juga merupakan sebuah pengantar terwujudnya kita sekalian menjadi manusia yang sempurna, di mana manusia adalah merupakan makhluk yang terbaik. Dunia akan jadi baik, lingkungan baik, hutan baik, negara baik, desa baik, kota baik, kantor-kantor kita baik kalau penghuninya semua baik. Dari pemerataan kebaikan yang dimiliki masing-masing individu, yang dilambari dengan keimanan, keislaman, keikhlasan, ketulusan, dan mengamalkan amal yang baik dan menjalankan tugas yang mulia, akan menjadi pengantar dunia ini dan alam ini, alam mulki, alam malakut, alam ghaib, alam syahadah, akan bangga dan bahagia, akan tertata baik. Sebab hakikatnya dunia ini, alam ini, kota ini, desa ini, negara ini, kantor akan jadi baik kalau penghuninya semua baik. Maka pertama kita harus melandasi dengan keimanan. Iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang segala-galanya, karena Allah yang memilikinya. Allah melihat dan yang menciptakan seluruh alam semesta. Allah yang menciptakan kita, selalu mengawasi kita. Kemanapun kita pergi tidak lepas dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka upayakan melalui keimanan yang kokoh, keimanan yang ampuh, keimanan yang kuat, akan mampu mewujudkan sebuah anugerah, monumen sejarah yang akan dihiasi barokah dan manfaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehidupan kita akan bawa senangnya keluarga,
Kehidupan kita membawa senangnya warga, kehidupan kita membawa senangnya seluruh isi negara, kehidupan kita membawa senangnya makhluk-makhluk yang tercipta, baik yang masih hidup dan yang telah meninggal dunia. Itu manusia. Pentingnya kita iman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari keimanan itulah akan mendorong kita mau ibadah. Dari keimanan kita itulah kita mendorong kita menjadi orang yang disiplin. Dari keimanan yang mantap itu pula yang menjadi pengantar kita akan antusias istiqomah dalam menjalankan sebuah tugas yang mulia tanpa ada yang ngawasi. Sebab yang ngawasi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini modal pertama untuk mengantarkan diri kita, keluarga kita, warga kita aman, senang, bangga dan bahagia. Harus ada penataan, pemerataan kepercayaan kepada Allah, pemerataan kepercayaan kepada sesama, pemerataan kepada keimanan kepada sesama keluarga, antar suami istri, antar suami dengan anak-anaknya, anak istri dengan mertuanya, dengan tetangganya, sampai pada orang yang telah meninggal dunia. Nah, iman itu apa? Al-imanu ma waqara fil qalb wa saddaqa bil amal. Iman adalah sesuatu pengakuan dalam hati yang dibuktikan dengan amaliyah yang nyata. Kita kerja bisa kerja atas kuasa Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kita merasakan kerjaan adalah milik Allah, yang bekerja milik Allah, yang nyuruh kerja Allah, yang mengawasi kita Allah. Maka dari pekerjaan itulah dengan dimonitor iman yang kuat, keislaman yang mumpuni, keihsanan yang merata, keikhlasan yang menjadi hiasan akhlaknya, kesemuanya itu sholli ala Muhammad. Kita sekarang akan merasakan walaupun rezeki tidak sama, jabatan tidak sama, apa yang kita terima tidak sama, tapi rasa bangga dan bahagia akan bisa kita rasakan di hati kita masing-masing. Kita akan bangga dengan apa yang telah diberikan Allah pada kita. Kita belajar hidup adanya apa, baru apa adanya. Ini orang akan jadi jujur. Kita akan menjadi tidak jujur kalau kita merasa sudah tidak diawasi Allah. Kalau kita merasakan bahwa pandangan Allah tidak nembus dalam kehidupan kita. La yudrikul absaru wa la yudrikul absaru wa la tudrikul absaru wa huwa yudrikul absaru wa latiful khabir. Pandangan kita atas kuasa Allah, atas kekuasaan Allah, atas kebesaran Allah, ya, melihat kita kepada itu semua tidak akan sampai pada titik-titik yang dimiliki Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah lebih melihat kita, apa yang ada dalam organ kita ada dalam hati kita, perasaan kita, apa dalam diri kita, semua tidak ada lepas dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu hal yang harus kita pegang. Kita tata dulu keimanan kita. Kita kerja, yang ngasih kerjaan Allah, kerjaan milik Allah, yang kerja juga milik Allah. Bagaimana kerjaan kita yang bekerja menjadi pengantar kita dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat lalu ini. Yang kedua, keimanan kita akan membawa kejujuran, akan membawa kemakmuran, akan membawa ketentraman, kebahagiaan dan rasa aman dan kehidupan kita kalau kita lambari dengan keislaman. Kita patuh pada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mohon maaf, kita tidak ada rasa takut kalau diperiksa. Kita merasakan bahwa kita telah menjalankan tugas yang sebenarnya benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Islam kita, kalau keislaman kita dalam menjalankan tugas kerjaan kita sudah benar sesuai dengan jumlah yang ada, kita kerjakan sesuai dengan apa yang ada dalam
yang tertera dalam tugas itu, kita kan minta diperiksa, bukan takut diperiksa, Pak. Kenapa? Dari kejujuran dan dilambari keimanan, ketulusan kita bekerja sesuai dengan perintah yang ada, kita selalu siap kapanpun kita diperiksa sama Yang Maha Kuasa, kapanpun kita diperiksa sama atasan kita, kapanpun kita diperiksa suami kita, kapanpun kita diperiksa oleh istri kita, kapanpun kita diperiksa oleh anak-anak kita. Nah, ini keislaman yang dilambari, keimanan dilambari dengan keislaman. Kita tulus bekerja, niat kita harus kita tata, kita berjuang karena Allah, mencari rezeki, cari ridho Allah, kita menggerakkan tangan, cari ridho Allah, kita pergi, cari ridho Allah, kita silaturahmi, cari ridho Allah, lewat jalan itu, Pak. Maka sebenarnya orang yang beriman, yang Islamnya kuat, imannya kokoh, keihsanannya merata, keikhlasannya benar-benar masuk dalam dada, kita akan merasa senang dimanapun kita berada. Kita hidup di rumah yang megah, biasa. Kita hidup di rumah yang sedang, biasa. Kita hidup di bawah kolong jembatan pun kita biasa. Kenapa? Kita ada kemerdekaan, ada rasa senang, bangga dan bahagia karena kita tidak lepas kontrol, keluar dari rule yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa ta'ala, rule yang telah ditentukan oleh negara dan bangsa, rule yang telah ditentukan oleh kantor-kantor kita dari kebijaksanaan yang ada, sehingga kita bangga dan bahagia dengan kerjaan kita. Kalau orang sudah bangga dengan Allah, bangga dengan pekerjaannya, bangga dengan keluarganya, bangga dengan istrinya, bangga dengan suaminya, bangga dengan anak-anaknya, maka yang ada adalah alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi apa yang terjadi zaman sekarang? Oh, waktu nunggu sebentar. Enggak lama-lama Pak. Ini lagi. Jadi memupuk keimanan. Memupuk tidak hanya keimanan, kita buktikan dengan keislaman kita. Kita lambari dengan ketulusan keihsanan kita, sehingga kita pun kita berada kemanapun kita berjalan, kemanapun kita bekerja, merasa ada yang ngawasi. Walaupun tidak ada dewas, kita akan tetap rutin dan disiplin dalam beribadah, disiplin dalam berkeluarga, disiplin dalam hidup berbangsa dan bernegara, disiplin dalam hidup berorganisasi. Ini terasa berat, Pak. Harus melalui tahapan. Maka dengan kuatnya iman, Islam, ihsan, ikhlas, kita belajar, kita terapkan dalam keluarga kita. Apakah sudah sampai tahapan itu? Apakah sudah sampai tahapan itu? Kalau di dalam keluarga masih saling curiga, mencurigai, hilang kepercayaan, bagaimana kita sholat bisa khusyuk? Bagaimana kita kerja bisa khusyuk? Kemanapun kita bergerak selalu dicurigai. Maka membangun rasa aman didasari dengan keimanan, membangun kepercayaan satu dengan yang sangat penting dalam mewujudkan cita-cita kita yang besar maupun yang kecil. Maka kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah berlalu, itulah serba-serbi kehidupan, kata beliau tadi, jangan sampai terulang. Yang sudah, yang belum, berhati-hatilah, belum tentu kita akan terus di jalan yang lurus. Satu saat pun kita jatuh ke kanan ke kiri. Disinilah kita terus berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Semoga kejujuran yang kita bisa miliki, yang bisa kita wujudkan, bisa kita kawal hulu sampai hilir, sampai kita diakhiri Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan tambahnya keimanan, tambahnya kesenangan, ikhlasan, ketulusan dalam bekerja bisa mengantarkan kita semakin istiqomah ibadah, semakin istiqomah bekerja, semakin ikhlas dalam mengawal keluarga kita, sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah. Hasil kerjaan kita menjadi rezeki yang manfaat dan barokah, menjelang
menjelang pilihan kepala daerah, kita berharap kalau ini kita pegang, mudah-mudahan pilihan kepala daerah yang ada di wilayah kita kelak akan menjadi percontohan pilihan-pilihan kepala daerah yang ada di seluruh Jawa Timur. Amin amin ya rabbal alamin. Kita mohon juga kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melalui tahapan-tahapan itu, semoga yang pernah kita raih, Mojokerto ini kabupaten menjadi Mojokerto terbaik, Pak, dari semua kabupaten dan kota se-Jawa Timur. Kan pernah kita alami, semoga bisa pulih kembali. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan ya mazidah alhamdulillahin. Allahumma rabbana ya Allah, berikanlah tambahan keimanan, kekuatan iman ya Allah, kekuatan keislaman, ketulusan kita dan tugas-tugasmu yang mulia ya Allah. Allahumma rabbana ya Allah, berikanlah kepada kami semua ya Allah kesehatan lahir batin ya Allah, kuat sabar istiqomah bekerja beribadah. Allahumma rabbana ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allah ya Irhamna ya Arhamar Rahimin. Kami hambamu yang lemah mohon darimu ya Allah, jangan berikan dalam kehidupan kami yang kami tidak sanggup menjawabnya, yang sanggup demikulnya ya Allah. Permudahlah urusan kami dalam mewujudkan dunia hasanah akhirah hasanah ya Allah. Kirimkanlah di kota, negara, desa kami ya Allah hamba-hambamu yang kuat, yang bijak, yang bisa mengantarkan, mengukir kota, daerah dan negaranya menjadi qaryah thayyibah, Madinah thayyibah, baldah thayyibah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ya Allah, melalui pertemuan kita di siang hari ini ya Allah, jadikan pengantar kami hambamu yang lemah ini ya Allah, bisa bertemu berkumpul dengan orang-orang kau cintai ya Allah, dengan orang-orang kau sayangi ya Allah, orang-orang kau ridhoi ya Allah. Allahumma rabbana, permudahlah semua yang hadir dan jamaahnya ini ya Allah untuk berziarah Mekah Madinah, untuk berziarah Mekah Madinah bi rahmatika ya arhamar rahimin ya Allah. Akhirlah kehidupan kita dengan kematian husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ghafar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti kita ketahui, beberapa minggu terakhir ini pemerintah Kabupaten Mojokerto mendapatkan berita yang tidak sedap ya, karena dijumpai ASN pemerintah Kabupaten Mojokerto itu melakukan perselingkuhan dan digerebek oleh warga. Terus terang ini pukulan berat bagi kami, dan juga mendapat atensi dari pemerintah pusat, juga di pemerintah provinsi. Maka sesuai dengan arahan Ibu Bupati dan Pak Sekretaris Daerah, telah dilakukan tindakan untuk memberikan sanksi kepada yang bersangkutan agar tidak terjadi lagi. Namun itu belum cukup, maka diperlukan upaya-upaya. Kita jangan diam saja, perlu upaya untuk melakukan pencegahan agar tidak terjadi lagi. Kita khawatir bahwa ini adalah awal saja, namun masih ada banyak lagi yang belum terungkap. Maka tugas kami ya di BKPSDM, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, bekerjasama dengan bagian Kesra Sekretariat Daerah dan juga Takmir Masjid Baitur Rahman pemerintah Kabupaten Mojokerto, yang biasanya dilakukan tausiah setiap hari Senin dan Rabu, maka setiap minggu akan kita lakukan upaya-upaya pembinaan yang lebih intensif dan lebih tajam sesuai dengan kebutuhan. Nah, saat ini kita nanti masih berfokus pada upaya-upaya agar jangan sampai terjadi perselingkuhan itu ya,
Namun kita akan terus diantaranya nanti kaitannya dengan judi online yang sekarang juga marak di Indonesia. Kita khawatir juga ada ASN kita yang terlibat judi online, maka kita akan lakukan pembinaan mental, spiritual, untuk memantapkan keimanan dan ketakwaan. Ketika ASN itu imannya itu mantap, takwanya juga, maka insya Allah terhindar dari perbuatan-perbuatan semacam itu. Kami juga berharap kita sesama ASN saling mengingatkan, karena seperti tadi dikatakan oleh Kiai Abbas bahwa jalan itu nggak mesti lurus. Ada yang berkelok, kadang-kadang kita salah dalam mengambil keputusan, maka itulah kesempatan kita untuk memperbaiki diri dan jangan sampai terjadi lagi, agar kita bisa selamat dunia dan akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.